warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Diana Nifah dan rekan saya Putri Salsabila. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang biografi dan pemikiran dari David Hume, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Yang pertama, Hume atau dengan nama lengkap David Hume. Lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 26 April 1711. Hume merupakan anak kedua dari seorang tuan tanah di daerah utara Skotlandia. Ia diharapkan keluarganya agar kelak menjadi seorang ahli hukum. Namun Hume hanya tertarik pada filsafat dan pengetahuan. Karena sejak muda ia meyakini bahwa ia akan menemukan cara berpikir baru, ia menyadari bahwa kerap kali cara berpikir dapat bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang lebih praktis. Aliran dari pemikiran Hume lebih ke arah empirisme radikal. Gagasan penting pemikiran Hume terdapat 3 prinsip asosiasi. Yang pertama, prinsip kemiripan. Yang kedua, prinsip kedekatan. Dan prinsip yang ketiga adalah sebab akibat. Kemudian ada gagasan penting lain bagi Hume, bahwasanya pengetahuan itu adalah berasal dari empirisme atau dari sebuah pengalaman indrawi, sehingga bisa diukur dan bisa dibuktikan dengan indera. Jadi, ada ide, ada kesan-kesan yang mana itu menjadi latar belakang pemikiran Hume. Di sini Hume tidak sepakat dengan apa yang dibangun oleh filosof terdahulunya, yakni Descartes, tentang rasionalisme, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah berasal daripada akal budi. Hume merupakan filosof besar pertama dari era modern yang membuat filosofi naturalistis. Filosofi ini sebagian mengandung penolakan atas prevalensi dalam konsepsi dari pikiran manusia yang merupakan miniatur dari kesadaran suci. Sebuah pernyataan Edward Drake yang dimasukkan dalam doktrin Image of God. Doktrin ini diasosiasikan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam realitas, di mana kekuatan yang berisi sertifikasi Tuhan. Skeptisme Hume datang dari penolakannya atas ideal di dalam. Salah satu pemikiran skeptis radikal Hume adalah kausalitas itu tidak ada. Bila ada 2 peristiwa yang biasanya dianggap orang sebagai sebab akibat. Misalnya, peristiwa pertama, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan yang kedua, karena air dipanaskan dengan api. Itu hanyalah post hoc. Maksudnya, peristiwa 1 terjadi setelah post peristiwa 2. Belum tentu di setiap tempat dan situasi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena dipanaskan dengan api, kecuali kalau ada orang yang telah membuktikannya sendiri, yakni dengan melakukan percobaan terus-menerus. Keraguan-raguannya itulah yang membuatnya digolongkan dalam filosof empiris, tetapi secara khusus empirisme radikal. David Hume sempat mengalami gangguan kesehatan jiwa berupa murung yang menyebabkan ia sedih tanpa alasan. Ia kemudian pindah ke Prancis dan tetap melanjutkan aktivitas menulisnya. David Hume meninggal dunia sesudah menderita sakit
pada 25 Agustus 1776 pada usia 65 tahun. Di sepanjang hidup Hume selalu menuangkan pemikirannya dalam berbagai karya-karya. Karya-karya Hume tersebar dalam bentuk tulisan seperti buku dan surat. Karya-karya David Hume didominasi oleh tema-tema politik, agama, moral, dan filsafat pengetahuan. Berikut adalah karya-karya dari David Hume. Yang pertama, pada tahun 1737, David Hume mengeluarkan Treatise of Human Nature, Being, and Attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject. Pada tahun 1748, ia mengeluarkan Essay on Miracle. Pada tahun 1749, Hume menerbitkan buku dengan judul An Inquiry Concerning Human Understanding. Dan pada tahun 1755, Hume mengeluarkan The Natural History of Religion. Dan yang terakhir pada tahun 1751, Inquiry Concerning the Principle of Morals. Yang kedua yaitu Rousseau. Nama lengkapnya adalah Jean Jacques Rousseau. Ia lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Sejak kecil, ia menjalani hidupnya dengan cukup sulit. Ibunya meninggal tidak lama setelah ia lahir. Sedangkan ayahnya diasingkan di Jenewa karena suatu kasus. Oleh karena itu, Rousseau ini harus hidup sebatang kara di Jenewa sampai usianya mencapai 16 tahun. Pada tahun 1728, ia meninggalkan kota kelahirannya untuk mengembara tanpa tujuan yang jelas. Bertahun-tahun, ia pergi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memiliki pekerjaan yang tetap. Hingga akhirnya pada tahun 1750 adalah titik balik kehidupannya. Rousseau ini adalah seorang tokoh filsuf besar, penulis, dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya ini mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Ketika berusia 38 tahun, nama Jean Jacques Rousseau ini mendadak terkenal setelah ia mendapatkan hadiah dari Akademi de John untuk esai terbaik dengan tema "Apakah seni dan sains bermanfaat bagi manusia dan moral?". Kemudian esai yang dibuat Rousseau ini berhasil memukau para juri dan menempatkannya sebagai esai terbaik. Dalam hasil karyanya itu, Rousseau menyimpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan seni tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian, pada tahun 1755, Jean Jacques Rousseau ini menerbitkan sebuah karya kontroversialnya yang kedua, yaitu Discourse on the Origin and Foundation of Inequality. Kali ini, Jean Rousseau ini memperlihatkan bahwa keadaan manusia yang asli dan ilmiah lebih unggul dibandingkan keadaan manusia yang sudah beradab. Rousseau kembali menerbitkan sebuah karya politik yang banyak sekali dikecam oleh masyarakat pada tahun 1762 yang berjudul The Social Contract. Karangannya itu
terbagi ke dalam 4 buah buku. Buku yang pertama berisi tentang kontrak sosial yang harus dibuat oleh masyarakat yang ingin hidup di sebuah lingkungan. Buku yang kedua berisi tentang hak-hak kedaulatan. Yang ketiga berisi tentang penerapan demokrasi. Dan buku yang terakhir berisi tentang lembaga sosial. Rousseau ini berpendapat bahwa ketika suatu negara gagal untuk bertindak dengan cara yang bermoral, maka negara itu telah berhenti menggunakan otoritasnya atas para individu. Hukum yang benar itu harus dilandaskan pada hukum yang adil, diciptakan oleh rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Retorika Jean-Jacques Rousseau yang sangat keras dalam bukunya yang berjudul Sosial Kontrak membuat para penguasa Prancis dan Swiss marah besar kepadanya. Kondisi tersebut membuat Rousseau harus melarikan diri ke Rusia dan Inggris pada tahun 1768. Kemudian Rousseau ini kembali ke Prancis dengan menggunakan nama samaran dan hidup sederhana sebagai pembuat salinan. Jean Rousseau ini tidak sempat menyaksikan momen bersejarah hasil semangat dari perjuangannya, yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1787. Diduga Rousseau ini terganggu mentalnya, sehingga ia harus tinggal di rumah sakit. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1778, Rousseau dinyatakan meninggal dunia di Ermenonville, Issy, Prancis. Dan yang terakhir yaitu Kant. Nama lengkapnya adalah Immanuel Kant. Ia lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg yang sekarang ini bernama Kaliningrad di Rusia. Dia berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang meneliti, mengajar, dan menulis tentang filsafat dan pencerahan antropologi pada akhir abad kesatuan ke-18. Pada saat itu ada keberhasilan dan kemajuan dalam ilmu, misalnya Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, dan Robert Boyle. Dengan menggunakan akal dan logika yang berdiri di kontras dengan sikap skeptis dan kurangnya kesepakatan atau kemajuan dalam filsafat empiris. Kant ini terkenal karena filsafat idealis transendentalnya, yaitu bahwa waktu dan ruang tidak nyata secara material, tetapi hanya kondisi ideal a priori terhadap intuisi internal. Selain itu, ia juga membuat penemuan astronomi penting, yaitu penemuan tentang sifat rotasi bumi yang mengantarkannya memenangkan Berlin Academy Prize pada tahun 1754. Pemikiran Kant ini telah memberikan perubahan-perubahan terhadap pemikiran filsafat sebelumnya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran Kant. Setidaknya ada 4 hal, yaitu periode pertama itu ketika ia dipengaruhi oleh Leibniz dan Wolff pada tahun 1760, di mana Kant ini sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari aliran rasionalisme. Yang kedua, periode kedua ini terjadi pada tahun 1760 sampai 1770. Di mana Kant ini juga terpengaruh oleh empirisme David Hume, terutama pada kesan-kesan indrawi. Periode ini ditandai dengan semangat skeptisme. Pada periode ini juga sering disebut periode empiristik.
Karena dominasi pemikiran empirisme, David Hume karyanya muncul dalam periode ini adalah Dream of Icebreaker. Lalu pada periode ketiga dimulai dari inaugural disertasinya pada tahun 1770. Periode ini disebut sebagai periode kritisme, di mana Immanuel Kant ini mulai berpikir kritis dengan mensintesiskan dua aliran yang bertentangan di masanya, yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme, sehingga banyak karya-karya yang lahir di masa ini seperti The Critique of Pure Reason pada tahun 1781, Prolegomena to Any Future Metaphysics pada tahun 1787, Metaphysical Foundation of Rational Science pada tahun 1786. Karya-karya itulah yang menjadi buku terpenting dari Immanuel Kant. Periode yang terakhir atau periode yang keempat, periode ini berlangsung pada tahun 1790 sampai 1804, di mana Kant ini mulai memperlihatkan masalah religius dan problem-problem sosial. Kemudian pada pemikiran Kant yang pertama yaitu kritisisme. Filsafat Kant ini sering disebut dengan kritisisme, yaitu sintesa atas rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme lebih menekankan rasio pada pengetahuannya, sedangkan empirisme lebih menekankan pengenalan indrawinya. Di sini ia memberi pemahaman secara kritis tentang pengenalan atau pengetahuan di mana adanya penggabungan pandangan yang bertentangan. Nah, menurut Kant, kedua pandangan tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang tidak harus dipertentangkan. Immanuel Kant berusaha untuk memadukan dua pemahaman tersebut menjadi satu kesatuan yang mendukung. Dan juga menurutnya, manusia secara terus-menerus memperoleh kesan-kesan atau pengalaman indrawi dari peristiwa-peristiwa keadaan di sekitarnya. Kemudian kesan-kesan tersebut merupakan bahan mentah yang kemudian diolah melalui akal pikiran atau rasio, sehingga dari pengelolaan dua aspek tersebut menghasilkan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, orang yang membaca buku, ia melibatkan aspek indrawi, yakni indera mata, dan kemudian diolah melalui akal, sehingga diperolehlah suatu pengetahuan tersebut. Lalu pemikiran Kant yang kedua, yaitu mengenai corak-corak pengetahuan. Yang pertama, corak pengetahuan a posteriori. Pengetahuan yang timbul karena adanya pengalaman atau pengamatan terlebih dahulu. Dan yang kedua, pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman atau sebelum ada pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan sintetis, yaitu hasil penggabungan dua pengertian atau lebih, atau bisa dikatakan hasil penggabungan dari sesuatu. Dan yang keempat, yang terakhir, pengetahuan analitis, yaitu hasil perincian atau penguraian dari suatu pengertian. Pemikiran Kant selanjutnya atau pemikiran Kant yang ketiga adalah perbedaan corak-corak pengetahuan. Dibagi menjadi tiga, yakni pengetahuan sintesis a posteriori, yang kedua pengetahuan analitis a priori, dan yang ketiga pengetahuan sintesis a priori. Lalu pemikiran Kant yang keempat ialah apa yang menyebabkan pengalaman terjadi.
yakni pengalaman dapat terjadi melalui pengamatan indrawi dan kesadaran berpikir. Selanjutnya, yang kelima pada pemikiran Kant ini mengenai teori pengenalan yang mencakup pengamatan indrawi, akal pikiran, dan akal budi yang saling bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman.